Aktivitas saya ini setelah saya belajar hijrah ya, aktivitas saat ini ya saya ada muamalah. Hidayah bisa saja datang kepada siapa saja dan kapan saja. Hal ini tentu saja menjadi salah satu keberkahan dalam hidup kita selama ada di dunia. Seperti halnya beberapa public figure tanah air yang ternyata berani meninggalkan dunia entertainment yang telah membesarkan namanya hanya untuk hijrah dan bahkan mereka menjadi seorang pendakwah. Wah, hebat kan? Berarti mereka benar-benar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Akri, Patrio, Neno Warisman hingga Sakti. 9 artis memilih jadi pendakwah, tinggalkan dunia hiburan. Akri, Patrio. Siapa yang tak kenal dengan sosok pria yang sangat humoris yang satu ini? Ya, Akri. Pria ini dulunya termasuk dalam salah satu personil grup pelawak Patrio yang sempat booming dan bahkan dikenal oleh publik. Namun pada saat berada di puncak kejayaannya, Akri memutuskan untuk hengkang dari dunia hiburan lantaran ada salah satu alasan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Di mana Akri sendiri memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah. Sekarang Akri lebih menyibukkan dirinya dengan mengisi dakwah dan kajian Islami. Bahkan pria yang pernah menjadi bintang sinetron religi ini, para pencari Tuhan ini, mengaku jika dirinya sangat nyaman dan hidupnya tenang dengan profesi barunya ini. Neno Warisman. Bukan hal yang mustahil jika kalian mengenal sosok wanita yang satu ini, di mana Neno sejak dulu sudah dikenal oleh publik sebagai penyanyi pesohor yang eksis di era 80-an. Namun sayangnya di era 90-an, Neno memutuskan untuk mengambil jalan hijrah dengan menggunakan hijab. Neno bahkan mulai mengabadikan waktunya untuk menjalankan berbagai macam kegiatan keagamaan, sosial, dan bahkan juga pendidikan. Seiring berjalannya waktu ke waktu, Eno juga dipercaya oleh masyarakat secara luas untuk menjadi seorang pendakwah dan seringkali mengisi beberapa acara religi. Sampai saat ini, Neno juga memiliki sebuah bisnis baru dalam jasa perjalanan umroh. Dery Sulaiman. Jika dulunya Dery Sulaiman adalah anak band metal era 90-an, kini dirinya sudah melepas gelar tersebut. Dery kini sudah lebih terkenal dengan sebutan Ustadz Dery Sulaiman. Sebelum hijrah, Ustadz Dery Sulaiman merupakan gitaris dari band metal Betrayer. Tidak hanya itu, ia juga sempat membentuk band metal Born by Mistake pada tahun 1998 lalu. Semua band yang digawangi Ustadz Dery beraliran musik keras. Saat membentuk band Born by Mistake, Ustadz Dery saat itu berhasil merampungkan sebuah album. Ia pun kemudian memberitahu seniornya yang juga pendiri band thrash metal legendaris Rorot, Irfan Sembiring. Menariknya, bukannya mendapat komentar terkait albumnya, Irfan Sembiring justru memberikan beberapa petuah kepada Ustadz Dery Sulaiman terkait tujuan hidup. Hal ini kemudian membuat Ustadz Dery merasa tertarik mendalami agama guna mengetahui apa tujuan hidup sebenarnya. Sepulang memperdalam agama Islam, Ustadz Dery kemudian memutuskan untuk menjadi pendakwah. Menariknya, salah satu lokasi yang kerap dijadikan mimbar dakwahnya ialah di beberapa diskotik dan klub malam di Bali. Peggy Melati Sukma. Para penikmat sinetron tentu sudah familiar dengan nama artis Peggy Melati Sukma. Wanita 44 tahun ini telah sukses di industri hiburan tanah air dengan membintangi banyak judul sinetron di layar kaca.
Selebriti kebangsaan Indonesia ini sempat berada dalam masa-masa kelam. Dulunya dirinya terkenal dengan artis yang berpenampilan seksi dan ia juga menjadi peracik minuman alkohol atau bir di luar negeri. Mungkin dahulu kalian sering melihat sosok Peggy berambut pendek dan berpakaian seksi, namun sekarang sudah berubah 180 derajat. Meski demikian, kini Peggy, artis kelahiran Cirebon ini telah memutuskan untuk berhijrah. Dirinya pun mantap mengenakan hijab dan cadar. Setelah berhijrah, ia tak lagi ingin dipanggil dengan nama Peggy, tapi lebih memilih nama Khadijah sebagai panggilannya. Baginya, hijrah membuatnya harus kembali pada keyakinannya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika tidak melakukan suatu perubahan. Ia menyebutkan bahwa faktor hijrahnya yakni perjuangan mujahadah, jihad berjuang melakukan perubahan, dan kedua adalah doa. Yakni doa dari dirinya sendiri dan juga doa dari sang ibunda yang sangat kuat dan manjur. Umi Pipik. Jika kalian mengenal sang Ustadz Gaul, pasti kalian juga akan mengenal sosok istri dari Ustadz tersebut. Ya, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini memiliki seorang istri yang bernama Umi Pipik. Pada mulanya ia dikenal sebagai seorang model dan memilih pakaian yang agak terbuka dan seksi. Namun semenjak ia memutuskan menikah dengan almarhum Ustadz Jeffrey, kini ia mulai membenahkan diri dengan penampilannya mulai berubah. Pakaian yang ia kenakan saat ini pakaian yang sangat tertutup. Dengan berjalannya waktu, wanita ini semakin bertekad untuk berhijrah walaupun nampak banyak cobaan hidup yang menghampiri hidupnya. Nampak saat ini semenjak ditinggal sang suami, kini Umi jauh dari sorotan awak media. Ia juga sedang mendalami ilmu agamanya bersama anak-anaknya. Tidak hanya itu, ia mulai merintis karirnya sebagai seorang pendakwah seperti yang dilakukan oleh mendiang suaminya. Okky Setiana Dewi. Okky Setiana Dewi mulai dikenal oleh publik sejak membintangi film Ketika Cinta Bertasbih. Kelarisan film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama itu sukses melejitkan nama Okky. Penampilannya dalam film yang tertutup membuat image kemuslimahannya begitu kental. Maka tak heran ketika wanita kelahiran Batam 13 Januari 1989 ini kemudian memutuskan untuk lebih menjadi penceramah di televisi. Irfan Sembiring. Irfan Sembiring atau akrab disapa Irfan Rotor juga berpindah haluan dari gemerlapnya dunia musik ke dunia dakwah. Gitaris band thrash metal legenda bernama Rotor ini memutuskan meninggalkan bandnya kemudian memilih mendalami agama dan menjadi dai. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ia merasa impiannya sudah tercapai dengan berada di puncak karir hingga bisa ke Amerika untuk mengejar karirnya. Tapi jiwa musiknya yang kembali bergejolak membuat dirinya membangkitkan lagi Rotor pada 2010, meskipun ia tetap menjadi dai. Astir Ivo. Memilih hengkang dari dunia keartisan, Astri Ivo kini lebih fokus ke dunia dakwah. Wanita kelahiran 21 September 1964 memulai menjadi pendakwah sejak tampil sebagai presenter acara keagamaan. Setelah itu ia mulai mengisi acara keagamaan dan menjadi pendakwah di berbagai tempat. Sakti. Sakti yang dulu dikenal sebagai personil Sheila on 7 memilih hengkang dari grup band yang membesarkannya pada 2006 lalu. Ia kemudian menghabiskan waktunya mendalami agama. Nama Sakti pun sudah tidak dia pakai lagi dan diganti dengan nama Salman Al-Jukjawi.
Saat ini Salman Al-Jogjawi memilih menetap dan berdakwah di daerah asalnya, Yogyakarta.